Salam, selamat pagi. Sebelum kita melakukan ibadah minggu dalam rangka ibadah syukur YBPK, mari kita mendengarkan warta jemaat, berita jemaat yang pertama bahwa hari ini, Minggu tanggal 3 Mei, dilakukan ibadah syukur YBPK dan persembahan nanti akan disetor ke YBPK. Dan berita yang kedua, tanggal 10 nanti, Mei 2020, kita akan merayakan unduh-unduh dan diberitahukan kepada seluruh warga Sepelot agar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita berupa hasil bumi atau uang atau sebagainya. Demikianlah Bapak Ibu berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Maka itu jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Ibadah minggu pagi hari ini kami lakukan hanya dengan menyebut nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus ada pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah pada pagi hari ini diambil dari Roma 5 ayat yang ketiga sampai ke-5. Ini sebagai dasar kita membangun ibadah pada pagi hari ini. Saya akan bacakan mewakili panjenengan semua. Roma 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang ialah dikaruniakan kepada kita. Berbahagialah kita semua di tengah situasi kondisi yang saat ini bersama-sama kita alami. Boleh disebut itu sebuah kesengsaraan, tetapi kesengsaraan itu adalah membawa kita kepada ketekunan, dan ketekunan membawa kita ke tahan uji, dan lebih baik lagi kita memiliki pengharapan di dalam Sang Roh Kudus. Kidung Jemaat 144B, kita nyanyikan satu bait saja. Yesus ku dengar
Matius 22, 37 sampai 40 saya akan membacakan buat kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jikalau kita merenungkan bacaan yang kita baca saat ini, yaitu dari Matius 22, 37 sampai 40, masih jauh harapan kita bisa melakukan semua itu dengan sempurna, walaupun kita sudah bisa dan berusaha sebaik-baiknya. Mungkin kita bisa mengasihi sesama kita, tetapi kita lupa bahwasanya kasih itu hanya kasih yang pura-pura. Bisa juga kita mengasihi Tuhan Allah kita, tetapi kita tidak pernah mengaplikasikan dalam kehidupan sesama kita. Sehingga harapannya adalah kasih Allah kita wujud nyatakan dalam hidup kita, dan kasih sesama itu sebagai wujud dari kita menerima kasih Allah. Itulah kasih yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan sejenak Kidung Pujian 27, Kidung Jemaat 27 bait yang pertama saja kita nyanyikan, "Meski tak layak diriku." Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Mungkin ada luput dan salah di dalam kami menjalani hidup ini. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam naungan kasih-Mu, agar pengampunan-Mu berlaku atas diri kami. Mungkin kami bersalah kepada suami, istri kami, anak-anak kami, maupun orang tua kami, bahkan mungkin tetangga kanan kiri kami. Mungkin di dalam usaha bisnis kami, usaha ladang kami, seringkali juga menyakitkan orang lain. Kami mohon pengampunan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya di dalam Yesus Kristus, pengampunan itu akan Engkau berikan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mendengar doa-doa umat-Nya, Allah yang selalu memiliki kasih tak terbatas. Untuk itu, berita anugerah pada pagi hari ini kita akan dapatkan dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 akan menjadi berita anugerah bagi kita semua, bagi orang yang mau mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Dalam arti kata, firman Tuhan hendaklah tinggal dalam diri kita, dan tinggal di dalam Yesus Kristus itu adalah kekuatan yang baru bagi hidup kita.
Berikan salam kanan kiri dengan senyuman saja. Kanan kiri panjenengan dengan senyuman. Tuhan memberkati kita semua. Dipersilakan duduk kembali. Kita sambut dengan satu pujian Kidung Jemaat 58 bait yang pertama saja. Kidung Jemaat 58 bait yang pertama saja. Kita sebagai respon kita, makasih yang ilahi. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan ini nanti untuk pembacaan dan doanya akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, karena Engkau telah menyertai dan memberkati dalam hidup kami. Terbukti pagi ini Tuhan, kami bersama-sama bisa berkumpul, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terlebih dari itu Tuhan, pada saat ini Engkau perbolehkan kami untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami selalu mengundang kuasa-Mu. Sekiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengarkan saat ini melalui firman-Mu saat ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekiranya Engkau rapi, Engkau berkati Tuhan, sehingga apa yang disampaikan pagi ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini, kami semua siap untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 42 sampai 47. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah,
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Disebut berbahagia bagi kita semua yang mau membaca firman Tuhan, mau mendengar, mau mengguli dalam hati dan pikirannya, serta mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan salam putus corona. Itu yang selalu kita ucapkan, karena kita saat ini bersama-sama membangun ibadah di tengah keluarga kita masing-masing, maupun keluarga-keluarga kecil dan keluarga yang juga bersama anak dan istri dan kakek dan neneknya. Sungguh berbahagia kalau pada pagi hari ini semua bisa ikut ibadah bersama-sama. Bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2, 42 sampai 47. 42 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Dan tadi di awal sudah diungkapkan oleh majelis jemaat bahwasanya pada saat ini adalah juga ibadah syukur YBBK. Sungguh berbahagia kalau kita semua bisa bersama-sama tetap mengingat bahwasanya GKJW juga punya yayasan pendidikan. Tema liturgis kita dalam tuntunan ibadah kita mengabarkan kebangkitan Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Mengabarkan kebangkitan Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Dan tema khotbahnya antara cerita, cinta, dan derita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan jemaat yang juga mengasihi Tuhan dan selalu terus mengasihi Tuhan dalam situasi apapun. Saat ini adalah Paskah Minggu yang keempat, dan dalam kalender gereja kita adalah ibadah syukur YBBK. YBBK adalah salah satu yayasan pendidikan milik kita GKJW yang dipercayakan oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam mendidik kader-kader muda kita, anak-anak kita, dan itu juga dalam rangka juga ikut ambil bagian pemerintah yang menggalakkan untuk terus anak-anak kita bisa belajar. Dan tadi diungkapkan bahwasanya nanti berapapun yang bisa dihasilkan dari bisungsung panjenengan itu juga disumbangkan atau diberikan kepada yayasan yang ada di pusat, dengan harapan besar bahwasanya seluruh biaya kehidupan, biaya apapun yang diharapkan di YBBK itu bisa terpenuhi. Antara cerita, cinta, dan derita, mungkin kita belum tahu tentang cerita tentang YBBK, maka Anda perlu mencari tahu supaya bisa mencintai di tengah derita maupun bahagia, suka maupun dukanya. Itu akan menjadi menarik karena kita paling tidak kalau sudah tahu tentang cerita YBBK, maka kita akan memiliki cinta. Cerita itu perkataan yang
membentangkan suatu peristiwa. Kalau di dalam KBBI, cinta adalah perasaan suka dan sayang benar. Sedangkan derita adalah sesuatu yang menyusahkan hati. Tema kita ini ada sesuatu yang sangat istimewa kalau kita renungkan antara cinta, cerita cinta, dan derita. Pergumulan di atas mampu membawa kita, karena cerita itu perkataan yang membentangkan suatu peristiwa. Cinta adalah perasaan suka dan sayang benar, sedangkan derita adalah sesuatu yang menyusahkan hati. Pergumulan di atas mampu membawa kita kepada pengharapan. Sebab dalam tema kita tadi, di dalam Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan tahan uji menimbulkan pengharapan, serta pengharapan tidak mengecewakan, sebab dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kalau kita melihat atau membaca bacaan dari Roma ini, mungkin saat ini kita bisa merasakan itu. Kadang-kadang kita merasa sengsara di tengah situasi kondisi yang saat ini tidak berpihak kepada kesenangan kita, kebebasan kita, tetapi kita mulai mendapatkan sesuatu batasan-batasan di mana kita bersama-sama ingin keluar dari batasan itu. PSBB adalah salah satu langkah yang saat ini diambil oleh negara kita. Berbagai kota sudah mengambil itu bagiannya masing-masing untuk bisa memutus mata rantai penularan virus corona COVID-19. Semoga kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, maka ketekunan itu akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Tekun kembali belajar di rumah, kembali bersosialisasi dengan keluarga, dan juga tekun untuk bekerja, baik itu di rumah, mungkin mengupayakan ketahanan pangan dari rumah, yaitu menanam tanaman yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita, para jemaat bertekun dalam pengajaran para rasul. Berarti jemaat mula-mula itu juga bertekun di tengah situasi intimidasi pada saat itu, ketakutan karena Sang Junjungan Yesus Sang Kristus itu juga setelah bangkit akhirnya juga nantinya akan mendatangi memberikan kekuatan yang baru kepada mereka. Tetapi mereka bertekun atas pengajaran para rasul, dan harapannya adalah sambil berbagi segala sesuatu yang dimilikinya, dan itu adalah juga merupakan bagian yang bisa dirasakan bersama. Jadi apa yang dimiliki itu dibagi bersama. Pada saat ini itu bisa kita lakukan seandainya di tengah virus corona ini kita ini yang punya cadangan dana lebih, kita bisa melihat tetangga kanan kiri kita yang mungkin membutuhkan, mungkin anak saudara-saudara kita, atau mungkin orang tua yang jauh di sana, di kota atau berbeda kota satu dengan yang lain, kita bisa via telepon, atau mungkin tetangga kanan kiri, orang-orang saat ini terpinggirkan, PHK dan sebagainya. Mungkin itu bisa kita saling berbagi seandainya kita punya dana lebih. Dan itu adalah juga merupakan bagian yang bisa dirasakan bersama, suka dan duka, gotong royong satu dengan yang lain, bahu-membahu saling menolong dan juga saling menguatkan, dan dilakukan dengan gembira serta tulus hati sambil bersyukur dan memuji Tuhan. Kuncinya adalah berbagi bersama dari apa yang dimiliki. Itu jemaat mula-mula punya apapun ketika sebuah persekutuan itu membutuhkan, maka di situ mereka dirasakan bersama, dijual terus dirasakan bersama-sama. Ini adalah karya dari Roh Kudus, di mana mereka berkumpul bertekun.
pengajaran para rasul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersaksi tentang kebangkitan Kristus, menceritakan kasih-Nya dengan benar, dengan penuh cinta walaupun kadang penuh derita, dan menemukan sebuah hasil yang baik, itu sebuah harapan. Bersaksi dan berbagi, mungkin pada saat ini kita mulai mencari tahu tentang YPBK kita, bagaimana perkembangannya, bagaimana deritanya, bagaimana kesulitan ekonomi saat ini juga melanda pendidikan dan juga rumah sakit yang ada. Kita bisa ambil bagian di tengah ibadah syukur pada pagi hari ini, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itu perlu dihadirkan. Dalam cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara terus bertekun dan berdoa. Mungkin pada saat ini masing-masing keluarga satu dengan yang lain dalam doa syafaatnya selalu ingin ambil bagian untuk mendoakan pemerintah, mendoakan para pekerja-pekerja yang ter-PHK, virus corona secepatnya berlalu, dan juga yayasan YPBK keberadaannya seperti apa, itu juga bagian yang kita pikirkan, dan juga gereja kita dan seluruh pembiayaannya. Tadi diungkapkan di depan bahwasanya kita juga akan masuk ke dalam kalender gereja unduh-unduh tanggal 10, yang mungkin apapun yang bisa kita lakukan dan rasa syukur itu kita berikan kepada Tuhan, dan seberapa pun yang kita dapat, mungkin itu bagian yang bisa kita berikan dengan penuh rasa syukur, sedikit, tetapi kalau dikumpulkan bisa menjadi banyak. Itulah berbagi. Demikian juga berani bersaksi tentang keberadaan YPBK. Kita berani bersaksi. Sejelek apapun YPBK, sebaik apapun YPBK, apapun itu bentuknya, bagaimana sistem pengajaran dan sebagainya, kita menjadi saksi di tengah masyarakat, dengan saksi di tengah jemaat kita, menghantar anak-anak kita ikut ambil bagian di dalamnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan akan mampu nantinya mendorong semua elemen untuk saling membantu menuju kebaikan bersama ini. Karena kita pada saat ini, pagi hari ini adalah ibadah syukur YPBK. Antara cinta dan derita itu jadi satu kesatuan. Dan yang menarik di dalam bacaan tema kita yang diambil dari Roma 5 ayat 3-5 tadi, jangan takut dengan sengsara, karena sengsara itu akan menimbulkan ketekunan, berarti ada hikmah. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan, serta pengharapan tidak akan mengecewakan sebab dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Itulah kekuatan kita. Berbahagialah kita semua kalau mau ambil bagian pada ibadah syukur ini, untuk mensungsungkan yang terbaik, sehingga kita juga ambil bagian untuk berlanjutnya atau keterlanjutan atau berlanjutnya tentang pendidikan kita YPBK, dan juga tentang bagaimana persekutuan besar kita gereja, walaupun pada saat ini tidak diperbolehkan bersekutu secara besar, tetapi persekutuan kecil-kecil kita ini bisa menetes, bisa menghasilkan buahnya, dan buahnya tetap, dan keluarga akan terberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Itulah mengabarkan kebangkitan Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Kita kabarkan berita sukacita itu karena kita sudah mendapat tebusannya. Haleluya. Amin. Kita tunduk kepala sejenak. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbahagia bagi kita semua yang mau mendengar firman Tuhan, dan kita diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengerjakan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita sama-sama mengerjakan pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa syafaat akan kita sama-sama lakukan. Nanti panjenengan boleh mendoakan siapa saja. Saya akan merangkumnya dari semua yang akan panjenengan doakan. Saya pokok-pokoknya nanti akan saya doakan. Untuk hamba Tuhan dan bekerja di ladang Tuhan, untuk pergumulan sakit keluarga anak cucu, untuk kegiatan dan program-program gereja, dan juga bangsa dan negara kita dalam penanganan virus corona. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kami menghampiri tatamu yang kudus, Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Sang Kristus sebagai Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya di pagi yang indah ini, kami masing-masing keluarga sudah menyatukan hati untuk ibadah bersama. Kami memiliki harapan baru karena kebangkitan-Mu terus diwartakan. Cerita-cerita dan juga cinta kasih dan derita itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup ini. Karena setiap orang itu punya cerita, setiap peristiwa itu adalah cerita, dan juga hidup ini adalah bagian dari cerita yang harus diwartakan, baik dan buruknya. Tetapi solusinya adalah kami bisa memperbaiki kalau memang ada keburukan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudara kami yang Engkau pilih, Engkau piji menjadi pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, pekerja-pekerja di ladang-Mu. Kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat kebijaksanaan, berikan penginjil-penginjil pembiayaan-pembiayaan yang cukup, dan juga berikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang menderita, atau mungkin saat ini ada yang menjauhkan diri dari Engkau, bahkan mungkin ada yang di tengah kebimbangan hidupnya, dan mungkin pada saat ini juga mengalami pergolakan di tengah kehidupan keluarganya. Tuhan, Engkau hadir, Engkau jamah, Engkau lawat siapapun yang kebutuhan jamahan-Mu. Kami yakin di dalam nama Yesus Sang Kristus semuanya bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehendak dan karya-Mu berlaku atas hidup kami. Dan mukjizat besar adalah harapan kami. Jikalau Engkau memberikan sarana-sarana yang ada, kiranya juga Tuhan berkati, baik yang sakit melalui dokter, dan juga pergumulan ekonomi kami, melalui kami tetap bertekun, melalui talenta-talenta kami untuk bekerja. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang jauh, yang dekat, tetangga kanan kiri kami, di kota, luar pulau, maupun di luar negeri. Semua kami serahkan dalam naungan kasih-Mu. Dalam situasi yang saat ini mungkin sangat membutuhkan sapaan kasih-Mu di tengah kehidupannya. Kami juga berdoa untuk kegiatan program-program gereja kami, yang pada saat ini kami doakan adalah unduh-unduh yang akan terjadi pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati panitiaan yang ada dengan pola yang tetap sesuai dengan protapnya pemerintah, dan kami akan tetap melaksanakan itu dengan baik, sehingga kami tidak berkumpul secara massal, tetapi kami hanya mempersembahkan syukur kami kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, dan juga kepala desa, RT dan RW, dan juga warga negara Indonesia. Semua kami serahkan agar bergotong royong, bahu-membahu, tolong-menolong satu dengan yang lain, bisa saling menopang bila ada yang membutuhkan. Dan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk para pemimpin agar bisa mengarahkan. Dan juga kami berdoa untuk para pemimpin negara
dan juga para pemimpin-pemimpin agama atau tokoh-tokoh agama agar bersatu padu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terkhusus untuk Bapak Indi Arso yang pada saat ini memimpin di desa kami Pujiharjo, kiranya Tuhan berkati agar tetap bisa Tuhan jadikan saluran berkat bagi masyarakat yang ada di Pujiharjo. Terima kasih Tuhan, jemaat sebelot kiranya Tuhan berkati. Kiranya Tuhan pakai jemaat ini untuk ambil bagian di dalam situasi apapun, yaitu ambil bagian untuk sama-sama mengarahkan warga jemaatnya keluar dan menjadi salah satu bagian untuk memutus rantai penularan virus corona. Terima kasih, kami akan pulang, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati. Kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan merespon kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan, dan persembahan ini akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan uang persembahan kita pada pagi hari ini sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita setiap hari. Sebelum kita mengumpulkan uang persembahan, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan uang persembahan kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersembahkan uang kita, persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Terbukti pada hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami menyerahkan uang persembahan kami Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kami atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Tuhan mau menerima dan menjadikan uang persembahan kami ini. Kiranya uang persembahan ini bisa berguna bagi jemaat-Mu di Sepelot ini, terkhusus bagi YPPK. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing
kiranya Tuhan menuntun di perjalanan hingga sampai tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, demikian doa dan permohonan kami, semuanya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa damai dan tetap melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk ambil bagian, yaitu ambil bagian untuk sama-sama bisa memutus rantai penularan virus corona. Social distancing dan apapun yang disarankan, cuci tangan setiap saat, setiap waktu, dan juga tidak boleh keluar-keluar tanpa kepentingan yang benar-benar penting. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita juga akan diiring oleh Kidung Jemaat 376. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita, dan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, sumber berkat bagi alam semesta, di dalam Yesus Sang Kristus, sumber kekuatan dan keselamatan, Sang Roh Suci, sumber tuntunan dan penghiburan, akan menyertai Bapak Ibu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, ibadah minggu pagi hari ini dan ibadah syukur YPPK telah kita lakukan bersama. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat melakukan ibadah di rumah. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.